tanggal 17. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas, tanggal 17 melakukan penggerbekan judi. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Ankum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan maupun ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari anggota Denpom melaksanakan pencarian barang bukti tersebut dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan di sini. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Denpom koordinasi ke Polda maupun Polres untuk meminta laporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025, anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Brigadir Polisi Rio Dael Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang kasus perjudian yang diduga dilakukan oleh Peltu YHL. Tanggal 22 ini berdasarkan laporan polisi ini, maka penyidik melakukan SOP-nya atau mekanisme dalam penyidikan itu membuat surat permohonan kepada Ankum, yaitu Dandim. Nah, atasan yang berhak menghukum Dandim untuk mengeluarkan surat penahanan sementara dalam rangka proses penyidikan. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara, sehingga di tanggal 23 Maret 2025 resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah Denpom ataupun Pomdam 2 Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk melindaklanjuti, membentuk tim supervisi dan percepatan dalam penyidikan ini
Maka kami koordinasi dengan Kadipropam dan alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2025 sore hari kami beserta Karoop Propus Mabes Polri, Brigadir Jenderal TNI Polisi Pamen Simanjuntak bersama dengan Danpus Sintelat dan bersama Sintel Mabesat, tim ini datang ke Lampung. Kemudian malam hari kami membedah permasalahan apa saja, apa mungkin yang akan kita lakukan ke depan, sehingga di tanggal 24 kemarin kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil Ibu Nur, tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan, tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin bisa kami jelaskan seperti ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.